Bismillah, Assalamualaikum. Masih bersama Fakta Sejarah dalam kisah kematian sang penari. Di bagian ini kita akan kembali ke masa lalu, sekitar 2 tahun yang lalu ya, tentang Ice yang ditawari oleh pemilik sanggar tari Jaipong supaya Ice bisa nari kembali, yang pada saat itu posisi Ice itu tidak bekerja sama sekali karena kedua orang tuanya yang notabene-nya adalah seniman penari Jaipong sudah pensiun. Dan saat itu juga posisi Dudi sudah menikah. Di umur pernikahannya yang ke-5 bulan, si Dudi ini masih nganggur. Nah, saat itu Ice meminta izin kepada Dudi. Dan untuk selengkapnya, mari kita simak bersama-sama kematian sang penari dari @tanyademit, akun Twitter @msidiktanyademit. Ini dia kelanjutannya. Jujur, hati Dudi sakit mendengarnya. Yang seharusnya mengambil peran sebagai pencari nafkah, kini digantikan oleh istrinya dengan tawaran yang menggiurkan. Namun, karena keadaan pada waktu itu, Dudi tidak bisa menolak dari apa yang istrinya inginkan. Akhirnya, beberapa bulan berlalu. Karena malu dia hidup sendirian di rumah mertua ketika istrinya pentas keliling selatan Jawa Barat pada waktu itu. Dia meminta kepada orang tuanya untuk memberikan kebun yang nantinya menjadi miliknya ketika orang tuanya meninggal. Dudi ingin membangun sebuah rumah di sana agar dirinya tidak malu karena hingga saat ini pun tidak ada pekerjaan yang belum dia dapatkan. Dia hanya kerja serabutan yang hasilnya pun tidak seberapa, meskipun kebun itu agak jauh dari kampung Lewi Damar yang padat itu. Namun Dudi tidak peduli. Lebih baik dia mengasingkan diri sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena apabila hidupnya dekat dengan para warga, itu akan menjadi bahan omongan. Beberapa waktu pun berlalu. "Aduh Di, sepertinya kita sudah bisa buat rumah deh, kata Ice dengan nada senang. "Uang dari mana, Ce? Kan bayaran Ice gak akan cukup buat bikin rumah," katanya dengan nada heran. "Kemarin Ice pentas di salah satu acara juragan ikan di selatan, sawerannya banyak. Soalnya yang datang bandar ikan. Katanya sih, mereka adalah orang yang sering kirim ikan ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri," kata Ice sambil membawa amplop coklat yang tebal. Dudi hanya terdiam mendengar hal itu dari istrinya. Semakin lama, dia menari dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas, dan dari acara ke acara. Semakin terlihat perubahan akan istrinya. Umurnya yang semakin bertambah malah membuatnya semakin cantik. Lekuk tubuhnya semakin indah dan terawat. Juga suaranya yang semakin merdu ketika terdengar oleh Dudi. Meskipun dia jujur tidak suka tubuh istrinya didekati oleh para lelaki yang menari bersama ketika pentas. Namun dia tidak bisa apa-apa, sehingga dia membiarkan istrinya didekati di atas panggung dengan uang sawernya yang selalu mereka berikan untuk menopang kehidupannya. Hatinya selalu merasa sakit ketika dia mendengar hal itu. Namun, Dudi tidak bisa menolak dan melarangnya, karena Ice sepertinya senang atas apa yang dia lakukan pada saat ini. Apalagi, Dudi yang masih pengangguran, tidak bisa memberi makan istrinya apabila dia melarang istrinya untuk tidak menari lagi, sehingga dia harus tersenyum di depan istrinya, seolah-olah dia setuju atas apa yang istrinya lakukan sekarang. Waktu semakin berlalu. Ice yang awalnya hanya pentas 1 bulan 1 kali atau 2 kali, kini bisa 1 minggu sekali dia keluar untuk berkeliling. Nama si gelis ketuk tilu atau si cantik 3 ketukan sudah mulai terdengar kemana-mana dan menjadi primadona ketika para orang kaya menggelar hajatan atau pesta yang mengundang dirinya, serta wayang golek yang menjadi kesatuan dalam pagelarannya. Dudi juga melihat perubahan yang signifikan pada Ice sekarang. Semakin hari, dia semakin bertambah cantik. Bahkan warga kampung Lewi Damar pun banyak yang terpesona olehnya. Tutur katanya semakin lembut di depannya, dan uang yang dia dapatkan semakin banyak. Namun hatinya semakin gelisah. Seiring berjalannya waktu, entah apa yang terjadi pada dirinya. Ada sesuatu hal yang salah yang tidak bisa diketahui akan istrinya sekarang. Meskipun tidak ada perilaku yang menyimpang yang tidak dia tutup-tutupi, rasa sayangnya pada suaminya masih terjaga dengan baik. Bahkan urusan ranjang pun masih dia terima
dan sang istri yang selalu meminta kepadanya ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri. Namun tetap saja, ada rasa khawatir yang semakin lama semakin besar, yang membuat Dudi tidak tenang ketika istrinya berangkat untuk pentas mengelilingi selatan Jawa Barat kala itu. Sehingga, ketika rumah yang mereka bangun selesai, Dudi yang pada saat itu sedang duduk di ruang tengah, memanggil istrinya yang baru bangun tidur karena kemarin baru saja pentas di salah satu kampung yang berada dekat dengan terminal Ciwidey. "Cek," kata Dudi yang memanggil istrinya. Ice yang baru bangun tidur pun dengan sigap menghampiri suaminya yang ada di ruangan tengah rumahnya. "Ice masih ingat janji Ice kan?" kata Dudi sambil sedikit menunduk karena malu di depan istrinya. "Janji mana ya, A?" jawab Ice sambil terlihat kebingungan. "Itu loh, janji ketika pertama kali Ice mau nari setahun yang lalu," kata Dudi yang menjelaskan perkataan dirinya ketika awal mula dia menari lagi dengan teman bapaknya. "Oh iya, yang Ice bilang kalau AA udah kerja Ice nggak nari lagi ya?" katanya sambil tersenyum. Dudi hanya mengangguk. Dia melihat istrinya yang duduk dengan sangat anggun. Kakinya dirapatkan dengan kedua tangannya yang disimpan di pahanya, membuat istrinya terlihat sangat sopan. Meskipun dia baru bangun tidur, tapi kecantikannya masih terlihat dengan sangat jelas oleh Dudi pada saat itu. "Emang kenapa, A? AA udah dapat kerjaan tetap?" kata Ice. Belum sih, Cek. Malah AA berpikir yang udah dicap anak nakal di kampung ini sepertinya akan sulit untuk dapat pekerjaan yang tetap di sini. Bahkan jadi buruh tani aja tidak bisa kalau di kampung ini. Terus AA sekarang mau gimana ya?" katanya dengan senyumnya yang tak pernah lepas dari wajahnya. "AA sepertinya ingin mengembara ke kota, Cek. Berusaha mencari pekerjaan di sana. Dan kalau dapat, akan AA ajak Ice ke kota dan tinggal di sana, Cek. Jadi Ice nggak perlu nari lagi," kata Dudi sambil sedikit menunduk. Dudi yang sudah membulatkan tekad untuk mencari nafkah di kota, agar istrinya yang seringkali mencari nafkah untuk keluarganya bisa fokus untuk menjadi ibu rumah tangga di rumahnya sekarang. Jangan menilai buku dari halaman depannya saja. Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi kepada Dudi akan apa yang dilakukan istrinya selama 1 tahun lebih ini. Hidup di dunia pementasan yang mengandalkan panggung ke panggung selalu mengalami pasang surut akan karirnya. Tidak semuanya akan sukses menjadi primadona ketika kita tampil dan menampilkan keahlian kita di depan banyak orang. Hal itu yang dialami oleh Ice tanpa sepengetahuan Dudi selama ini. Di balik kesuksesannya, rupanya ada air mata yang harus dia tutup di depan suaminya ketika menapaki karirnya lagi. Sebagai penari jaipong di pagelaran seni milik teman bapaknya, dia harus kembali memulai dari nol. Tidak ada sikap hormat ketika dia bergabung setahun yang lalu dari para penari jaipong yang lain, para pemain gamelan, sinden, alok, atau penyanyi pria, hingga penata panggung. Mereka semua menganggap Ice adalah anak baru yang tidak mempunyai skill apa-apa. Tidak seperti dirinya dahulu, sewaktu dia ikut ibu dan bapaknya, yang seringkali dihormati oleh seluruh kru atau anggota dari pagelaran bapaknya ketika dia datang untuk pentas. Namun, dia harus kembali menjadi anak baru yang seringkali tersingkirkan oleh para penari jaipong yang usianya lebih tua dan lebih mahir daripada dirinya. Sebuah panggilan sebagai si ketuk tilu yang dia dapatkan sewaktu kecil kini tidak membantunya sama sekali, seperti sedang memukul batu dengan palu yang sudah usang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat bagi dirinya. Semua pencapaian sewaktu kecil harus dia buang, dan dia harus berjuang kembali dari awal sekarang. Semuanya dia lakukan demi suaminya yang dia cintai, karena dia sangat sayang kepada suaminya, meskipun dia belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Penari jaipong ini biasanya ditampilkan ketika malam sudah mulai menjelang. Waktu pentas mereka adalah awal dari persiapan wayang golek yang menjadi acara utama setiap mereka tampil dari panggung ke panggung. Tak jarang, mereka harus menari di tengah-tengah penonton ketika panggung harus diisi oleh wayang golek dan gamelan pengiring yang memenuhi panggung kecil yang disediakan oleh pemangku hajat pada malam itu. Namun Ice tidak mengeluh. Kesukaannya terhadap seni tari yang dia pelajari dari kecil
membuat dirinya selalu merasa senang ketika dia bisa menari untuk para penonton sebelum acara wayang golek mulai. Meskipun beberapa kali Ice tidak mendapatkan panggung, dia hanya menari di jajaran paling belakang dan tertutup oleh para penari jaipong di jajaran depan yang seringkali mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Bahkan ketika dia menari sendirian pun, Ice selalu mendapatkan urutan paling terakhir, sehingga seringkali dia menari tanpa ada satupun yang datang dan menyawer dirinya, karena uang-uang mereka sudah habis karena diberikan kepada penari jaipong yang selalu muncul paling awal sebelum dirinya. Beberapa kali Ice tampak selalu murung, terutama ketika dia selesai menari dan pertunjukan wayang golek pun dimulai. Ice hanya bisa melihat para penari lain yang senang sambil menghitung uang sawer yang mereka dapatkan, sedangkan dirinya hanya terduduk dengan wajah yang lesu. Satu-satunya uang yang dia dapatkan hanyalah uang bayaran dari pimpinan pagelaran yang dia akan dapatkan ketika pagi tiba. Namun, rasa sayangnya yang besar kepada Dudi seringkali membuat dia kembali tersenyum ketika dia pulang ke rumah. Meskipun dia hanya membawa uang yang sedikit setelah dia bekerja semalaman. Waktu terus berlalu. Rupanya penghasilan dari menari jaipong dirasa kurang oleh Ice. Apalagi, dia seringkali dikucilkan oleh para penari yang lebih senior dari dirinya. Penari yang sudah bertahun-tahun gabung kepada pagelaran itu dan sudah mempunyai pelanggan tetap yang seringkali menyawer mereka ketika mereka pentas. "Kenapa kamu murung, Ce? Setiap kali beres nari seringkali kamu murung," kata Desi, salah satu teman penari satu-satunya yang seringkali mendekati Ice untuk mengobrol setiap kali mereka pentas. Desi adalah penari jaipong yang terkenal. Dia adalah urutan kedua penari jaipong yang paling populer di pagelaran mereka. Umur Desi 3 tahun lebih tua daripada dirinya. Namun, Desi belum menikah. Selepas sekolah, Desi ikut dengan pagelaran dan terus berlanjut hingga sekarang. "Aku ingin dapat suami juragan yang kaya, baru bisa berhenti nari. Kalau belum dapat ya, aku terus nari sampai dapat." Setidaknya itulah yang seringkali Desi katakan ketika dia ditanya kenapa dirinya belum menikah hingga saat ini. Desi adalah penari jaipong yang tidak main-main. Lekuk tubuhnya yang bagus, juga wajahnya yang cantik mempesona, menjadi idaman para laki-laki yang seringkali hadir untuk menari bersama dirinya. Pundi-pundi uang yang dia dapatkan dari saweran pengunjung bisa 5 kali lipat dari bayaran dia menari dalam 1 kali pentas. Sehingga wajar saja apabila dia tampil di urutan kedua ketika dia menari sendirian dan seringkali berada di jajaran depan ketika dia menari berkelompok dengan para penari jaipong yang lain. Kalau kamu merasa menari jaipong itu berat, lebih baik kamu mencari pekerjaan yang lain. Sayang, seorang istri yang cantik sepertimu harus menjajakan dirinya kepada laki-laki nakal yang menari dan menyawer. Kita semua layaknya mainan mereka, kata Desi sambil memeluk Ice. Namun, Ice hanya menggelengkan kepalanya. Dia ingat, dia akan berhenti apabila suaminya sudah mendapatkan pekerjaan. Dan apabila dia berhenti sekarang, dia tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarganya hidup. Nggak bisa, Des. Aku nggak bisa keluar dari sini. Aku tidak mau suamiku kecewa, sehingga aku harus melakukan segala cara agar suamiku bahagia dan mensupport dia dari belakang sebelum dia bekerja, kata Ice dengan nada yang murung. Desi heran dengan Ice, seorang istri yang terlalu sayang kepada suaminya, sehingga dia membiarkan tubuhnya didekati laki-laki lain untuk mendapatkan uang. Desi berpikir, bagaimana apabila suaminya tahu atas apa yang dia kerjakan ini? Apakah suaminya tidak akan marah kepadanya? Pikiran itu kini memenuhi kepala Desi. Namun ketika dia melihat Ice yang sepertinya sungguh-sungguh akan karir yang dia sedang jalani pada saat ini, akhirnya dia kembali memeluk Ice dengan sangat erat dan berkata, "Bayaran untuk menari memang kecil, Ce. Aku juga merasakan hal itu. Kita akan dapat banyak uang apabila kita mendapatkan saweran dari para pengunjung dan hal-hal yang lainnya yang menyangkut profesi kita sebagai penghibur. Aku tahu penghasilan yang kamu dapatkan sekarang kurang dari cukup. Apalagi
para penari lain seringkali menempatkanmu di urutan akhir, sehingga saweran yang kamu dapatkan tidak sebanyak para penari yang tampil lebih dulu. Tiba-tiba, secara perlahan, Desi memelankan suaranya. Mulutnya dia dekatkan kepada telinga Ice yang pada saat itu masih tertunduk, sambil murung di tengah-tengah pagelaran wayang golek yang berlangsung pada malam itu. Aku bisa membuat para laki-laki memberikan saweran yang lebih kepadamu, Cek. Bahkan bisa saja nantinya kamu bisa jadi penari pertama yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, kata Desi sambil berbisik. Ice yang mendengar hal itu langsung melihat ke arah Desi, dan Desi pun dengan sigap mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke arah mulutnya. Shh, aku memberitahumu ini karena hampir semua yang ada di sini melakukan hal-hal tersebut. Sesuatu yang menjadi rahasia mereka yang tidak diketahui oleh satu sama lain, dan apabila kamu tidak melakukan hal itu, kamu akan tersingkir dari pagelaran ini secara perlahan. Ice yang bingung dengan apa yang dikatakan Desi hanya terdiam dan tidak menjawab apapun yang dia katakan kepadanya. Kalau kamu ingin aku membantumu, malam Selasa nanti, kamu bilang kepada suamimu untuk berangkat, karena ada pentas. Bawa semua perlengkapan tarimu. Kita akan menari di suatu tempat yang nantinya akan mereka bayar oleh suatu benda yang bisa membuat orang lain terpesona melihatmu, Cek. Tentunya dengan syarat yang harus kamu patuhi. Dan aku yakin, apabila kamu bisa memakai benda itu, pasti para penonton pun terutama laki-laki akan terpesona, bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk disawer kepada kamu, Cek. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, Ice mencoba saran dari Desi yang katanya bisa membuat dirinya keluar dari apa yang sedang dia alami sekarang. Sehingga tepat ketika malam yang ditentukan tiba, Ice nanti berangkat nari lagi ya. Kebetulan ada pentas lagi malam ini, kata Ice dengan suara merdunya izin kepada suaminya yang terlihat sibuk menyiram tanaman di depan rumahnya yang dia rawat untuk menghabiskan waktu. Pentas kemana, Cek? Kata Dudi. Nggak tahu, soalnya yang punya pagelaran gak ngasih tahu, katanya sambil duduk di kursi depan rumah. Oh ya sudah, hati-hati ya di jalan. Kalau sudah beres jangan langsung pulang, tunggu pagi aja dulu. Takut ada apa-apa kalau pulang sendirian malam-malam, kata Dudi sambil tersenyum kepada istrinya. Asik, makasih ya, katanya sambil memeluk Dudi dari belakang. Biasanya ketika ada pementasan, akan ada sebuah truk besar dengan beberapa mobil tua berwarna biru muda yang sudah sangat kusam muncul di terminal kecil Kampung Lewi Damar untuk menjemput para penari, pemain gamelan, juga orang-orang yang membantu jalannya pertunjukan. Namun kali ini tidak ada yang seperti itu. Yang ada hanyalah sebuah motor yang berwarna merah dengan lampu bulatnya yang bisa menembus kegelapan malam. Motor itu terparkir tepat di depan kantor kepala desa, menunggu seseorang yang nantinya akan muncul di jalanan setapak sebelah kantor desa itu. Des, kata Ice sambil berlari-lari kecil dengan sebuah tas gendong berisi pakaian tari yang dia bawa. Desi pun tersenyum. Dia kembali membalas lambaian tangannya dan menepuk-nepuk jok belakang. Wah, kamu hebat ya, udah bisa kebeli motor. Padahal di sini mana ada yang punya motor seperti kamu, Des. Waktu ke kota aja jarang banget orang bisa punya motor kayak gini, katanya sambil melihat motor Desi yang terlihat baru pada saat itu. Ini mah dikasih juragan beras yang ada di sebelah barat Pelabuhan Cidaun, Cek. Katanya dia suka aku menari ketika pentas, jadi ya dia ngasih ini. Kalau aku yang beli mah harus nabung beberapa bulan atuh dari pentas, katanya sambil tersenyum. Memang benar, di tahun itu jarang sekali warga mempunyai kendaraan pribadi. Mereka yang tinggal di kampung terpencil di selatan Jawa Barat biasanya hanya berjalan kaki ataupun memakai andong dan karapan sapi untuk keperluan mengangkut hasil tani ke pasar di sekitar mereka. Selebihnya, mereka akan memakai kendaraan umum yang mana hanya ada 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi dan sore hari. Sehingga ketika seseorang mempunyai kendaraan pribadi, biasanya mereka secara otomatis akan terangkat derajatnya karena memiliki sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain di kampung itu. Bentar, cuman berdua kita, Des, yang lain mana? Katanya Ice heran. Ya yang lain gak ikut, kali ini kamu aja yang menari, Cek. Aku hanya mengantarkan saja sekarang pakai motor ini,
jawab Desi. Ayo cepetan, jangan terlalu malam bahaya ntar, mana cuman berdua lagi, katanya sambil kembali menepuk-nepuk jok belakang motornya. Ice pun mengangguk, meskipun dia bingung dan heran akan dibawa kemana dia kali ini. Namun demi sang suami yang dia sayangi, juga demi penghasilannya yang mungkin saja akan bertambah apabila dia mengikuti apa kata Desi, akhirnya dia ikut dengannya tanpa bertanya lebih lanjut atas apa yang akan dia lakukan. Akhirnya Desi dan Ice menyusuri jalanan provinsi yang penuh batu pada malam itu. Suasana gelap karena tidak ada lampu jalan yang menerangi mereka bukanlah hal yang menakutkan lagi. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, menyusuri setiap jalanan yang berliku dengan medan yang berat, juga melewati beberapa hutan hujan yang lebat untuk sampai di tempat hajatan atau pementasan. Kita akan kemana, Des? Kata Ice yang semakin penasaran akan tempat yang akan mereka tuju. Udah, pokoknya ikut aja, kata Desi sambil tersenyum dengan motor barunya pada saat itu. Ini kan ke... Emang kita akan bertemu siapa di kampung ini? Kata Ice dengan heran, karena motor yang dikendarai Desi belok ke arah jalanan kecil yang mengarah ke kampung yang merupakan tempat dari kampungku tinggal. Ice terus-menerus bertanya kepada Desi pada malam itu. Dan Desi terus-menerus menjawab Ice dengan berkata bahwa nanti ketika dia sudah berada di tempatnya, dia akan tahu dan dia nggak perlu khawatir akan hal itu. Karena Desi melakukan semua hal itu demi Ice sekarang. Nah, nyampe sini kamu tutup mata dulu sebentar ya, kata Desi yang tiba-tiba berhenti dan menengok ke arah Ice yang ada di belakang. Kenapa? Ice tambah bingung pada saat itu. Pokoknya tutup aja, 10 menit, katanya sambil tersenyum. Ice yang masih bingung dengan perkataan Desi, mau tidak mau harus menurutinya sekarang. Dia menutup matanya beberapa saat dengan motor yang kembali berjalan secara perlahan, memasuki kampungku yang jaraknya tidak terlalu jauh. Udah, sekarang buka ya, kata Desi yang kembali berkata kepada Ice pada saat itu. Ice pun mengangguk. Dia akhirnya membuka matanya secara perlahan. Ekspresi pertama yang dia keluarkan adalah ekspresi yang sangat kaget ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Bagaimana tidak, Ice yang mengenal kampungku adalah kampung yang seram, gelap, tidak ada penerangan sama sekali, kini terlihat berbeda. Apalagi dengan gunung yang dipercaya orang sebagai tempat para demit berkumpul di sana, sehingga cap tentang kampung yang menyeramkan melekat. Aku yang ada saat itu sedang berdiri di kota, tidak mengetahui kedatangan mereka. Kalaupun pada saat itu aku pun tahu, aku tidak akan ikut campur, karena aku lebih memilih untuk beristirahat di rumah, dibandingkan harus mencari tahu siapa yang melewati kampungku pada malam itu. Entah sedang berada di kampungku, atau di tempat lain yang menyerupai kampungku ketika malam tiba, Ice seperti melihat pemandangan yang berbeda. Memang wajar, seumur hidupnya Ice jarang main ke kampung ini, sehingga dia hanya mendengar rumor-rumor tentang kampungku yang menyeramkan, tanpa sekalipun tahu kondisi di dalamnya. Semua mitos-mitos yang beredar tentang kampung tampaknya terbantahkan ketika dia melihat hal yang ada di depan matanya sekarang. Benar ini tempatnya, Des? Kok ramai gini? Kata Ice dengan nada heran. Iya, katanya dengan sedikit tersenyum ragu. Ayo cepetan, udah pada nunggu kayaknya buat kamu nari, katanya sambil turun dari motor. Motornya kenapa nggak dipakai ke dalam? Tanya Ice. Udah nggak usah lah, kita jalan aja. Toh disimpan di sini juga nggak akan ada yang ngambil. Hehehe. Desi dan Ice akhirnya turun dari motor. Dia masuk ke dalam kampung, yang menurut pandangan Ice adalah kampung yang sangat sepi dan tidak ada kehidupan pada malam hari. Tapi semua pemikiran itu berubah ketika dia melihat jalanan yang terang benderang karena obor-obor yang menyala berjajar di setiap depan rumah. Rumah-rumah dengan kayu jati yang sudah diukir sedemikian rupa dengan atas rumbia dan banyak sekali lampu minyak yang menerangi rumah mereka, membuat Ice semakin takjub dibuatnya. Para warga di sana pun terlihat ramai. Banyak sekali warga yang lalu lalang melewati jalanan yang mereka lalui dengan bercengkrama satu sama lain dan nongkrong di pinggir jalan dengan teman-teman sebayanya. Semuanya terlihat sangat hidup, dan hal itu sungguh berbeda dengan kampung Lewi Damar, kampung yang dianggap kampung yang paling luas dan paling ramai sepanjang jalur provinsi pada saat itu. Masih jauh rumahnya, Des?
katanya Ice yang kini sudah hampir 20 menit melewati jalanan itu dan belum berhenti sama sekali. Enggak, bentar lagi sampai kok. Hayu, semangat atuh, kan mau nari, kata Desi yang memberikan semangat kepada Ice sambil tersenyum. Akhirnya mereka berdua melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat megah meskipun dibuat oleh bambu, dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dengan megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak lampu minyak yang menyala semakin membuat rumah itu terang. Ice merasa bahwa rumah itu adalah rumah yang terbesar yang dia lihat di malam itu, dengan rumah utama di tengah dan pendopo yang luas di sebelah kiri, serta ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya yang biasanya dipakai untuk menyimpan beras. Di depannya ada pekarangan yang luas dengan tiang-tiang besar yang berdiri dan di atasnya terdapat tempat untuk menyalakan obor. Mereka berdua juga melihat ada keramaian di area pendopo. Banyak orang yang lalu lalang membawa sesuatu, seperti mempersiapkan hajatan besar. Ada yang memasak, ada yang membawa daging untuk dimasak. Disusul banyaknya suara dan canda tawa ibu-ibu yang saling mengobrol sambil memasak. Yang laki-laki memakai pakaian pangsi berwarna hitam dan wanita memakai pakaian kebaya dengan rambut yang disanggul. Sudah nyampe, Cek. Kamu siap-siap ya? Tuh, udah pada ramai gitu di pendopo untuk melihat kamu nari. Ingat, ini nggak dibayar pakai uang ya, tapi pakai benda. Dan apabila kamu ingin seperti aku, kamu harus memakai benda itu dan kamu harus mengikuti apapun yang tuan rumah ini katakan, karena itu adalah satu-satunya jalan keluar atas kesulitan yang terjadi kepadamu saat ini. Wah, luas sekali ruangannya. Mata Ice begitu terkesan. Tepat ketika pintu rumah besar itu dibuka, dia melihat sebuah ruangan yang besar dengan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati di 4 sisi. Ruangannya tampak sangat luas. Lampu-lampu minyak berjajar di dinding. Juga ada sebuah lampu minyak besar yang menggantung, layaknya lampu gantung orang kaya yang ada di kota-kota besar pada waktu itu. Sebuah karpet berwarna merah dengan corak-corak bunga menghiasi ruangan tersebut. Juga beberapa meja panjang di kiri dan kanan yang berisi makanan dan minuman yang bisa diambil dengan sesuka hati oleh mereka yang ada di ruangan itu. Mereka berjalan perlahan, melewati beberapa orang yang melihat mereka dengan seksama. Orang-orang yang memakai kemeja dan memakai pangsi hitam, juga para ibu-ibunya yang memakai kebaya, menatap mereka dengan tatapan yang penasaran. Hayu, kita ketemu sama yang punya rumah dulu, kata Desi yang mengajak Ice sambil tersenyum. Ice hanya mengangguk dan mengikuti Desi dari belakang. Dia kini sudah berganti pakaian, memakai pakaian tari yang sudah diganti di kamar mandi luar sebelum masuk ke dalam rumah. Hanya Desi yang masih memakai baju biasa, karena hanya Ice yang akan tampil pada malam ini sekarang. Di ujung ruangan tersebut, terlihat banyak sekali orang yang berkumpul. Orang-orang yang terlihat berwibawa dengan baju pangsinya yang khas, juga semerbak bau melati dan bau mawar yang tercium jelas oleh Ice ketika mereka berdua berjalan mendekati kumpulan orang-orang tersebut. Ice yang masih penuh akan kebingungan dan kekaguman dengan tempat yang sedang dia pijak sekarang, hanya bisa mengikuti Desi yang berjalan di depannya, hingga Desi, sang penari kesukaanku. Terdengar suara seorang wanita yang sedang duduk di kursi yang sepertinya khusus dibuat untuk dirinya. Kursi berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang indah, dengan tempat duduknya yang berwarna merah, yang terlihat sangat empuk dan elegan. Sembah kapihatur Nyi, salam untukmu Nyi, kata Desi yang tiba-tiba menunduk di depan wanita itu, dengan kedua tangannya yang seolah-olah sedang menyembah dia. Ice yang bingung hanya berdiri ketika dia melihat Desi melakukan hal itu. Dia juga tidak tahu siapa wanita yang sedang duduk di depan sana. Saha ieu awewe gelis Des, kata wanita itu yang kini berdiri dan berjalan mendekati mereka berdua. Siapa wanita cantik ini? Wanita yang memakai baju kebaya tipis berwarna merah, sehingga beberapa bagian dari tubuhnya yang berwarna putih dan mulus pun terlihat.
hanya corak-corak bunga berwarna merah yang terlihat menutupi bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terlihat dengan jelas di kebaya tersebut. Seorang wanita yang sangat cantik, putih dan bersih. Seorang wanita yang tampaknya tidak pernah menginjakan kakinya di sawah atau di ladang, tidak pernah terpapar sinar matahari yang terik dalam hidupnya, dan hanya bersolek sepanjang waktu sehingga kecantikannya tiada tara. Wajahnya tersenyum ramah, terutama ketika dia melihat ke arah Ice pada waktu itu. Meskipun wanita itu terlihat berumur 50 tahunan, tapi kecantikannya tampak tidak pudar. Ice bahkan yakin para remaja di kampung Parigi pun akan terpesona melihat kecantikannya. Desi yang masih dalam posisi tertunduk di depan wanita itu tiba-tiba berbisik kepada Ice. Cek, jawab Cek. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih akun Twitter @tanyademit sebagai penulisnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum, alhamdulillah.